Selamat malam Bapak dosen dan selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Maria Blessing Joyce Etidena. NIM saya 1222011 kelas 12 5B01 jurusan Informatika. Pada malam hari ini atau pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek saya atau hasil akhir dari mata kuliah Cloud Computing. Nah, pada kesempatan ini saya mengambil judul besarnya yaitu dengan menggunakan layanan dari PaaS, yaitu Platform as Service. Nah, di mana dalam layanan ini saya akan menginstal satu dari paket layanan dari cloud computing tersebut, yaitu yang menjadi garis besar saya yaitu Sentora. Nah, mari kita kembali lagi untuk mengenal lebih dalam apa yang dimaksud dengan cloud computing tersebut. Di sini, cloud computing adalah teknologi yang menyediakan layanan, komputasi, atau sumber daya teknologi yang terkelola dan terhubung melalui jaringan internet. Cloud computing memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan komputasi tanpa harus memilikinya. Nah, di sini dengan adanya cloud computing ini kita juga mempunyai banyak penyimpanan yang sering juga kita pakai di setiap kehidupan kita setiap hari atau keseharian kita sehari-hari. Contohnya seperti Google Drive, seperti Dropbox. Nah, penyimpanan-penyimpanan itulah yang termasuk ke dalam cloud computing tersebut. Nah, di sini adalah perkembangan cloud computing. Jadi yang pertama, cloud computing adalah sebuah jargon atau baru di abad milenium yang lahir untuk mempresentasikan semua hal, sebuah konsep baru yang merubah mekanisme bagaimana mengembangkan sistem dilakukan. Sebuah metode virtualisasi yang memungkinkan sistem operasi, malware, database server, email server, sampai web itu sendiri adalah satu lapisan yang sama. Selanjutnya yaitu cloud. Cloud ini telah menjadi backbone dan infrastruktur pendukung baik di Google, Facebook, Yahoo maupun di berbagai .com dunia. Saat ini konsep cloud ini telah memasuki banyak perusahaan dari sedang mentransformasi penyimpanan dan operasi perusahaan. Mekanisme backup dan recovery yang dijadikan standar operasi pemeliharaan sistem telah bertransformasi menjadi real-time data warehousing karena penambah informasi tidak memungkinkan untuk membackup data kembali. Nah, tadi di mana saya sudah mengambil judul besar saya yaitu PaaS atau Platform as Service. Nah, di sini ada 3 implementasi cloud yang di mana yaitu yang pertama SaaS atau Software as Service, yaitu berbentuk aplikasi, contohnya adalah Servform dan NetSuite. Selanjutnya yaitu PaaS atau Platform as Service, mengimplementasikan dari database, file system, web server, malware, contohnya adalah Heroku, Engineer, dan Azure. Yang ketiga yaitu IaaS atau Infrastructure as Service. Yang ini berbentuk virtualisasi dari infrastruktur seperti Amazon atau Rackspace. Nah, dari 3 bagian ini atau 3 layanan ini mempunyai keuntungan dan mempunyai kekurangan. Nah, dari keuntungan dan kekurangan ini mungkin kita akan mengenal lagi lebih dalam seperti IaaS. Seperti IaaS atau infrastruktur dari service tersebut, yaitu infrastruktur yang mungkin lengkap penggunanya dalam mengurus infrastruktur
dan pengguna pun pasti akan dapat berfokus kepada bisnis tersebut yang harus mereka jalankan. Kalau kekurangannya mungkin lebih ke layanan IaaS ini, paket layanannya dengan keamanannya itu mungkin menyediakan dengan secara sehingga kita perlu menyediakan sendiri, tidak harus menyediakan atau menunggu dari orang lain, tetapi kita menyediakannya sendiri. Selanjutnya yaitu PaaS. Nah, keunggulan dari PaaS tersebut yaitu mungkin memungkinkan pengguna itu mengakses aplikasi pengembangan yang sama atau proses development-nya dapat sesuai dengan aplikasi, seperti itu, teman-teman. Kalau SaaS sendiri mungkin pengguna tidak perlu bertanggung jawab terhadap keamanan dan perawatan sistem. Beda tadi dengan IaaS, yaitu mungkin kita lebih memperhatikan keamanan sistem kita sendiri. Tetapi beda lain dengan keunggulan dari SaaS tersebut, yaitu pengguna tidak perlu bertanggung jawab terhadap keamanan dan perawatan sistem. Pengguna hanya bermodalkan perangkat atau gadget pribadi untuk mengakses aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada judul besar kita yaitu Sentora. Nah, di mana di sini Sentora adalah salah satu control panel web hosting yang bisa digunakan secara drastis. Sentora juga mempunyai kode sumber yang terbuka atau open source. Jadi bisa diakses dimanapun. Jadi pada tampilan di sebelah kanan itu adalah tampilan dari platform dari Sentora yang dimana jika kita mengakses Sentora pasti kita akan masuk pada finishingnya itu pasti akan memasukkan user dan password. Nah, pada langkah-langkahnya pertama kita akan menginstal dulu yang namanya VM Workstation. Nah, perangkat tersebut ini akan kita install, setelah itu kita akan mempunyai software yang dimana software tersebut tercakup ada beberapa baik Sentora maupun OnCloud. Jadi di sini kalau kita mau menginstal Sentora, kita mempunyai dua pilihan. Jika kita menggunakan layanan PaaS, maka kita akan menginstal Sentora. Jika kita ingin menginstal atau ingin menggunakan layanan SaaS, berarti kita akan menginstal OnCloud. Dari kita menginstal Sentora tersebut, pertama-tama mungkin kita akan diarahkan ke virtual machine. Setelah virtual machine kita akan masukkan IP, baik itu virtual machine menggunakan Ubuntu, virtual machine menggunakan VirtualBox, atau menggunakan VM Workstation. Nah, di sini pada penjelasan saya hari ini mungkin saya tidak mencakup langkah-langkah instalasinya, tetapi saya akan mencantumkannya pada tutorial berikutnya. Nah, pada malam hari ini demikian presentasi saya pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Bapak dosen. Selamat malam.